Bayangkan ini, kamu bekerja seumur hidup, menabung untuk masa tua. Lalu, dalam hitungan bulan di tahun 2025 dan awal 2026, semua tabungan itu nilainya lenyap. Untuk membeli sekilo daging, kamu butuh membawa uang 1 tas kresek penuh. Ini bukan di film distopia, ini adalah realita di Iran hari ini. Mata uang mereka, rial, sedang mengalami free fall. Di pasar gelap, $1 AS bisa tembus hampir 1,5 juta rial. Negara kaya minyak, tapi rakyatnya antre sembako. Tapi, tunggu dulu. Tanah yang sekarang sedang hancur ini, dulunya adalah the center of the world. Hari ini, kita akan bongkar sejarahnya. Bagaimana sebuah kekaisaran superpower berubah menjadi negara yang ekonominya runtuh total. Kita mundur 2.500 tahun. Lupakan Amerika atau Cina. Superpower pertama di dunia adalah Kekaisaran Persia Achaemenid, didirikan oleh Cyrus the Great atau Koresh Agung. Wilayah mereka gila-gilaan, dari India melintasi Timur Tengah sampai ke Eropa di Yunani dan Afrika di Mesir. 44% populasi dunia saat itu hidup di bawah kekuasaan Persia. Bayangkan skalanya. Mereka kaya raya, tapi juga maju. Mereka membangun Persepolis, kota yang saking megahnya sampai membuat Alexander the Great terpekona sebelum membakarnya. Mereka punya sistem pos pertama di dunia, jalan raya kerajaan, dan yang terpenting, toleransi. Cyrus the Great dikenal membebaskan budak di Babilonia dan mengizinkan kebebasan beragama. Ini adalah peradaban yang sangat tinggi di zamannya. Tanah Iran adalah tanah para penyair, ilmuwan, dan pedagang jalur sutra. Mereka adalah definisi jaya yang sesungguhnya. Lalu, sejarah bergulir. Kekaisaran datang dan pergi. Persia sempat dikuasai Yunani, Arab, Mongol. Tapi identitas mereka tetap kuat. Masuk ke abad ke-20, Persia yang kemudian berganti nama menjadi Iran menjadi rebutan kekuatan asing, Inggris dan Rusia, karena satu hal, minyak. Mereka kaya sumber daya, tapi lemah secara politik. Muncullah dinasti Pahlavi, Reza Shah dan anaknya, Muhammad Reza Pahlavi. Mereka ingin Iran kembali jaya dengan cara menjadi barat. Mereka memodernisasi Iran secara paksa. Wanita dilarang pakai jilbab di ruang publik. Ekonomi digenjot ala kapitalis. Militer diperkuat dengan senjata Amerika. Di tahun 1970-an, di bawah Syah Iran, ekonomi Iran booming luar biasa karena harga minyak. Teheran saat itu dijuluki Paris di Timur Tengah. Orang kaya Iran belanja di London dan Paris. Tapi, ada masalah besar. Kesenjangan sosial melebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin dan religius merasa terpinggirkan dan tertindas oleh polisi rahasia Syah yang brutal. Api kemarahan mulai tersulit di bawah permukaan. Tahun 1979. Ini adalah tahun di mana nasib Iran berubah 180 derajat selamanya. Kemarahan rakyat meledak. Berbagai kelompok, kaum kiri, nasionalis, dan terutama kelompok Islamis yang dipimpin Ayatollah Khomeini bersatu menggulingkan Syah.
Revolusi Islam menang, Shah kabur, Khomeini kembali. Iran berubah dari sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah menjadi musuh bebuyutannya dalam semalam. Titik kuncinya adalah krisis sandara kedutaan AS. Selama 444 hari, diplomat AS ditahan. Ini adalah momen di mana AS menjatuhkan sanksi ekonomi serius pertama mereka. Keran investasi asing ditutup, aset Iran dibekukan, perang ekonomi dimulai. Belum selesai di situ, Iran langsung diserang oleh Irak di bawah Saddam Hussein. Perang 8 tahun yang brutal menghabiskan kas negara dan menewaskan ratusan ribu orang. Ekonomi Iran mulai berdarah-darah sejak saat ini. Pasca perang, Iran mencoba bangkit. Tapi mereka punya ambisi baru, program nuklir. Dunia Barat panik. Mereka takut Iran membuat bom atom. Inilah awal mula rezim sanksi paling ketat dalam sejarah modern. PBB, AS, Uni Eropa, semua menjatuhkan sanksi. Tujuannya, melumpuhkan ekonomi Iran agar mereka menyerah soal nuklir. Sanksi ini membuat Iran tidak bisa menjual minyaknya secara legal, tidak bisa menggunakan sistem perbankan internasional atau SWIFT. Bayangkan sebuah negara tapi tidak punya rekening bank untuk berdagang dengan dunia luar. Sempat ada harapan di 2015 dengan perjanjian nuklir atau JCPOA. Ekonomi Iran sempat bernafas lega. Tapi di 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian itu dan menerapkan sanksi tekanan maksimum. Dan inilah yang membawa kita ke krisis 2025-2026 sekarang. Sanksi PBB kembali aktif atau snapback. Tiongkok mengurangi impor minyak. Jaringan keuangan rahasia Iran terbongkar. Ini adalah perfect storm. Pemerintah kehabisan dolar untuk menstabilkan rial. Akibatnya, hiperinflasi yang kita lihat hari ini. Dari Cyrus the Great yang menguasai dunia, menjadi negara yang terisolasi, di mana warganya berjuang hanya untuk makan. Kisah Iran adalah pengingat brutal bahwa kejayaan tidak abadi. Ini bukan hanya soal politik tingkat tinggi atau nuklir. Ini soal jutaan manusia, keturunan langsung peradaban Persia yang agung, yang masa depannya dicuri oleh konflik geopolitik, salah urus pemerintah sendiri, dan tekanan internasional yang mencekik. Sejarah membuktikan, Iran adalah bangsa yang tangguh. Mereka selalu bangkit setelah jatuh. Tapi kali ini, lubangnya sangat dalam. Apakah mereka bisa kembali jaya? Atau ini adalah akhir dari sebuah era? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis sejarah dan geopolitik lainnya.